Oh, kalau gitu mah Pak berarti Pak Deddy harus dikasih aneh-aneh Pak ya? Ya, terlalu tegang. Bisa. Masih bersama Eko The Explore. Malam ini sambil santuy kita bahas masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, kembali lagi Pak ke Pak KDM. Ya, Kalau menurut Bapak nih ngelihat sepak terjangnya yang akan menjatuhkan mental Pak KDM kira-kira apa Pak? diri dia sendiri. Jadi ketika dia membantu rakyatnya seperti dengan tulus, membantu rakyatnya segala macam gitu ya. Kan rakyat yang dibantunya itu rakyat-rakyat yang miskin tuh rata-rata, ya kan? Kan rakyat Indonesia juga tidak miskin semua. Kan rakyat miskin juga tidak bodoh semua. Dia juga pasti paham apa maksudnya, ada apa di balik ini. Ketika mereka nanti melihat orang yang membantunya itu sering marah-marah nggak jelas, atau sering marah-marah yang harusnya tidak perlu marah, nanti rakyat akan menilai sendiri. Oh, ternyata orang ini begini, ternyata orang ini begini. Jangan-jangan kalau dia sudah tidak jadi gubernur atau malah naik ke atas, jangan-jangan lebih parah lagi, kan bisa begitu. Kelihatannya kayak yang haus validasi gitu Pak, haus puji-pujian, terus apa ya? Ya pengen kapan jus itu. Kalau Pengen menurut puji saya gitu. Itu kayak itu kebanyakan netizen bilangnya gitu Pak. ya, kalau menurut saya bukan pengen kapuji atau bukan pengen dilihat orang berlebihan, bukan. Kalau menurut saya adalah Pak Deddy itu pengen menunjukkan kepada semua orang bahwa saya mampu dan bisa. Hanya jangan berlebihan. Ya kalau tunjukkan ya tunjukkan aja kerjaannya, nggak usah dikritik dikit, baper, bikin apa? Iya, karena terbalik. Iya, karena dia punya rasa bahwa saya bisa membangun Jawa Barat. Saya mampu. Tidak perlu pendapat orang lain. Saya mampu. Apalagi Pak Deddy itu di belakangnya siapa? Berarti arogan. Jadi dia lebih pede. Jadi yang menjatuhkannya dirinya sendiri. Ada filsuf bilang gini kan Pak ke Pak Deddy, tapi saya lupa siapa yang ngomongnya. Pujian itu adalah motivator, cacian itu adalah provokator. Itu kalau di dunia, kalau di ranah spiritual katanya, cacian adalah dijadikan motivator, pujian adalah dijadikan provokator. Itu betul nggak Pak? Iya, betul. Itu kan di ranah-ranah yang teoritis ya. Hanya memang implementasinya yang sangat sulit. Implementasinya itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kan kita juga tidak tahu kondisi Pak Deddy itu sebetulnya di lingkungan kerja itu seperti apa, di lingkungan keluarganya itu bagaimana sih sebenarnya. Kalau menurut Ya, Bapak, kalau misalnya Pak Deddy gini, kan Pak Deddy itu duda. ya hubungannya sama Duda apa Pak? Sebentar, Iya kan? Kasih sayang. Enggak, bukan kurang kasih sayang. Kan Pak Deddy itu duda. Nggak ada hati di hut gitu. Tidak ada tempat bercerita. Oh. Dia bercerita ke siapa? Dia pengen bercerita sesuatu yang menghimpit dirinya atau yang menekan dirinya kepada seseorang yang dia sayangi, misalnya istrinya. Tidak perlu dikomentarin, pengen didengerin aja. Oh, jadi Itu untuk melepaskan rasa gitu. nggak ada tempat curahan hati. Nggak ada tempat melepaskan rasa. Jadi ketika ada orang yang mengkritik atau yang marah ke dia, ya mungkin tanpa terasa, tanpa sengaja gitu ya, dia sebetulnya mengeluarkan curahan hatinya, hanya marah, weng gitu. Itu begitu. Kasih itu aja Pak, aneh-aneh yang Ya itu kan pilihan orang. Ya itu kan pilihan orang, ya beda-beda. daripada kan nggak ada tempat curahan ya nggak apa-apa lah, suruh ke aneh-aneh aja gitu kan. Kan sekarang curhatannya di mana? Di medsos. Di medsos. Pakai wayang, pakai pebodoran. Belum cukup, tidak cukup. Oh, berarti maksud Bapak seorang laki-laki apalagi menjabat gitu wajib punya pasangan gitu. Bukan wajib punya pasangan. Dia, intinya gini, dia harus bisa meredam seluruh emosi yang ada di dalam dirinya karena tekanan-tekanan tertentu. Ya kan? Nah, ada orang yang dia mendem rasa itu. Ujung-ujungnya apa? TBC.
Ya kan? Tapi ada orang yang dia nggak bisa memendam, dia harus ngelepasin. Ngelepasnya bisa beberapa cara. Satu dengan teriak. Teriak di gunung katanya kata orang supaya nggak stres. Karena itu hasil himpitan itu. Yang kedua marah-marah nggak jelas. Oh itu Kadang-kadang orang nggak jelas sih tiba-tiba marah, gitu ya. Terus ada orang yang curhat kepada seseorang yang dia percayai. Nah kan istrinya pasti dipercaya sama dia. Kalau curhat ke temannya bisa komentar. Oh nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Padahal dia nggak boleh komentarin, dia cuma pengen didengerin. Oh berarti dia itu tuh salah satu upaya Pak Deddy untuk menghilangkan tekanan-tekanan yang ada mungkin ya? Mungkin salah satunya itu, supaya tekanan yang menghimpit dirinya itu bisa dilepas. Supaya henteu gering sorangan manehanana. Ya oke ya. Daripada TBC. Iya, pada TBC. Kayak Pak Jokowi kurus nggak gitu. Kan gitu kan? Dipendem gitu ya. Dipendem. Tapi kalau ke istrinya kan, ibu denger ya, bapak mau cerita, nggak usah dikomentarin. Yang penting mah denger aja. Ngobrol kan gitu, gini gitu. Istrinya gini aja. Ya pak, kan begitu. Oh kalau gitu mah Pak berarti Pak Deddy harus dikasih aneh-aneh ya Pak ya? Ya nggak tegang. Bisa. Kayak gubernur sebelumnya. Oh iya. Tapi kan itu mah nggak boleh kan udah kawin. Iya. Kalau Pak Deddy mah jomblo boleh aja ya. Iya. Sales doles mah gitu. Oh, berarti banyak faktor ya Pak ya. Banyak faktornya. Kalau itu Pak seakan-akan kayak haus validasi itu bagus nggak sih Pak? Pejabat ya kayak puji-pujian. Nah kan banyak nih fans-fansnya yang muja-muji itu bagus nggak sih buat pejabatnya? Bagus sebetulnya kan. Jadi ketika kita bekerja ada yang memuji, berarti kerja kita kepake. Kan soalnya kan pujian adalah provokator katanya. Oh iya kan begini, kan tergantung kita mensikapinya. Ketika ada orang yang muji, itu sebuah indikator pekerjaan kita terpakai. Kepake pekerjaan. Kalau kita ada yang mencaci, itu salah satu indikator pekerjaan kita salah. Enggak, yang kata atau jelek. Yang kata Bapak itu kan pujian tuh bisa menimbulkan ke arah sombong. Iya, makanya ketika puji-pujian itu datang, itu salah satu indikator bahwa kerja kita kepake. Tapi jangan berlebihan, karena akan menjadi sombong. Nah kalau Pak Deddy menurut Bapak berlebihan nggak? Kalau menurut saya sih sekarang agak jadi arogan Pak. Kalau dilihat dari beberapa case yang dia marah dan sebagainya gitu ya, ya mungkin saja dia terlalu percaya diri bahwa apa yang dia lakukan benar. Atau itu tadi, dia tidak punya teman untuk curhatan hati yang sekedar didengerin aja. Mungkin itu bukan karena dudanya. Jadi kesimpulannya Pak, yang harus dikuat mental seperti pejabat itu yang harus dikuatkan apa Pak? Kan berarti faktor utamanya di mental kan? Jadi kesimpulannya adalah seorang pejabat itu, apalagi dia pejabat publik, satu, dia harus memperlihatkan kepada rakyatnya, kepada publik, bahwa dia itu bijak. Bijak maksudnya bagaimana? Bijak itu dia tahu apa yang harus disampaikan ke publik, apa yang tidak perlu disampaikan ke publik. Itu akan bijak dia. Terus yang kedua, tidak perlu marah-marah depan kamera. Tidak perlu. Kan kalau marah-marah depan kamera itu ada beberapa tujuan yang dia inginkan. Satu, bahwa dia bekerja. Positifnya apa? Iya, dia memperlihatkan dia bekerja kepada masyarakat. Dia membela masyarakat, makanya marah-marah. Yang kedua, dengan saya marah, ya saya memperlihatkan bahwa saya arogan. Ya macam-macam sama saya pas saya marah. Itu negatif dong. Itu negatif itu. Itu hanya dua itu. Nah yang ketiga, jadi pejabat publik itu kita harus pandai, harus cerdik mengontrol emosi kita. Jadi jangan berlebihan. Emosi boleh, marah boleh, hanya tidak perlu berlebihan. Kalau kata anak sekarang tidak berlebay. Kalau misalnya Pak Deddy nih lupa daratan dah,
Itu jangka panjangnya faktornya apa Pak yang untuk Pak Deddy nantinya? Ya kalau dia Nggak terima kritikan rakyat, terus arogan. ya mungkin di periode berikutnya dia nggak akan terpilih oleh rakyat. Dia akan stop dengan sendirinya. Karena kan rakyat kita juga sudah pinter-pinter. Ya, Rakyat kita juga sudah hebat-hebat. Dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang memang mementingkan rakyat, mana yang hanya lipstick saja. Mereka juga tahu. Mudah-mudahan Pak Deddy istiqomah. Mudah-mudahan Pak Deddy memang mementingkan kepentingan rakyat.